Perkenalkan, saya Muhammad Zain Putra Akbar dari SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Adanya pandemi COVID-19 telah merubah tatanan hidup kita. Kita diharuskan untuk menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Bahkan hingga saat ini, kita masih belajar secara daring dari rumah kan? Bayangkan saja, kita telah menjalaninya lebih dari 6 bulan lamanya. Sobat Ki Hajar tentu bosan kan dengan keadaan ini? Maka dari itu, kita harus tetap produktif walau hanya di rumah saja. Salah satu caranya adalah bercocok tanam ataupun dengan membudidayakan ikan. Karena selain bertambah produktif, kita juga dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan hidup. Namun keterbatasan lahan untuk melakukannya, terutama di perkotaan, mengharuskan kita mencari cara lain untuk bisa bercocok tanam dan juga berbudidaya ikan di rumah. Telah banyak inovasi menanam tanpa media tanah, seperti contohnya hidroponik dan juga aquaponik. Nah, namun dalam video kali ini, saya akan menunjukkan inovasi terbaru menanam tanpa media tanah. Selain itu, inovasi ini memungkinkan kita untuk menanam dan juga membudidayakan ikan sekaligus di lahan yang terbatas. Inovasi ini merupakan pengembangan dari teknik aquaponik. Solusi ini juga dapat mengatasi masalah kualitas serta kuantitas air untuk membudidayakan ikan di perkotaan, sehingga dapat menjadi solusi pangan di masa depan. Inovasi tersebut dikenal dengan istilah budidamber, yaitu budidaya ikan dalam ember. Inovasi ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan ikan dan sayuran di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Sebelumnya, sudah tahukah Sobat Ki Hajar tentang perbedaan antara aquaponik dan juga hidroponik? Keduanya memanglah sama-sama teknik membudidayakan tanaman tanpa menggunakan tanah. Namun secara kasat mata, aquaponik tidak hanya membudidayakan tanaman, namun juga membudidayakan ikan. Selain itu, dalam aquaponik kita tidak perlu memberikan nutrisi seperti di hidroponik, karena nutrisi untuk tumbuhan akan diberikan secara alami dari urin dan kotoran ikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana langkah demi langkah untuk membuat budidamber secara sederhana di rumah. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu ember berukuran 80 liter atau boleh disesuaikan, benih ikan lele yang panjangnya sekitar 5-12 cm sebanyak 60 hingga 100 ekor, bibit kangkung berupa benih, beberapa gelas plastik, arang, kawat, tang, solder, atau alat lain yang bisa digunakan untuk membolongkan gelas. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pembuatannya. Pertama, untuk membolongkan gelas, saya menggunakan obeng panas. Bolongi gelas di bagian samping dan juga bawah agar air bisa masuk. Cara yang saya gunakan ini adalah salah satu cara apabila teman-teman tidak memiliki solder di rumah. Nah, ini adalah gelas-gelas yang telah dibolongi dengan obeng panas tadi. Selanjutnya kita potong kawat sepanjang 12 cm sebanyak-banyak gelas yang akan kita taruh di ember. Setelah kawat-kawat dipotong sepanjang 12 cm, selanjutnya kawat akan kita bentuk seperti ini agar bisa mengaitkan gelas ke ujung ember nantinya. Gelas dengan arang, lalu diratakan, lalu kita beri tisu. Setelah itu kita masukkan air sedikit, baru selanjutnya kita taruh beberapa benih dan ditutup dengan tisu lagi. Lakukan hal ini sebanyak gelas yang kita gunakan. Ember kita isi hingga air menyentuh bagian bawah dari cup agar kangkung bisa dapat hidup. Untuk memastikan air terkena oleh gelas,
Teman-teman bisa menggunakan satu contoh gelas atau dengan menggunakan garis di ember. Kita isi ember dengan air. Kita harus mendiamkan ember ini selama 2 hari agar suhunya stabil untuk kita masukkan bibit lele nantinya. Setelah kita tunggu dulu selama 2 hari, dapat kita masukkan bibit lele ke dalam ember yang telah kita isi air. Setelah ini, kita harus mendiamkannya selama 1-2 hari. Baru selanjutnya kita letakkan bibit kangkung dan juga gelas-gelas tadi untuk ditanam di ember ini. Tujuan kita diamkan selama 1-2 hari lagi adalah supaya lele dapat beradaptasi terlebih dahulu. Setelah tadi kita menunggu lagi selama 1-2 hari, kita dapat merangkai gelas kangkung ke pinggir ember ini. Apabila Sobat Ki Hajar tidak memiliki kawat untuk menyangkutkan gelas-gelas tersebut, Sobat Ki Hajar bisa meletakkannya di tutup ember yang telah dibolongi. Selanjutnya harus ada perawatan yang harus kita lakukan secara rutin agar ikan dan juga tanaman tumbuh secara maksimal dan dapat kita konsumsi nantinya. Untuk perawatan tanaman, usahakan untuk mengecek daunnya setiap hari ya, agar mencegah adanya kutu daun. Bila Sobat Ki Hajar menemukan kutu daun, segera potong daunnya agar tidak menular ke daun yang lain. Selain itu, budik damber harus disinari matahari secara maksimal. Dan untuk perawatan ikan, kita wajib memberinya makan sekitar 2-3 kali sehari. Selain itu, kita harus mengganti airnya apabila sudah dirasa kotor. Tanaman kangkung sudah siap dipanen pada usia 2-3 minggu setelah masa penanaman. Sobat Ki Hajar hanya butuh memotong batangnya dan menyisakan akarnya untuk panen berikutnya. Sedangkan untuk ikan, butuh waktu 2 bulan hingga panen. Namun hal ini tergantung pada kualitas benih yang kita tanam. Inovasi ini tentu sangat bermanfaat terutama di daerah perkotaan yang memiliki lahan yang sempit dan juga kualitas serta kuantitas air yang tidak mendukung. Sehingga budik damber ini diharapkan dapat menjadi sumber protein dan juga sayur bagi masyarakat terutama di perkotaan, sehingga mereka bisa mendapatkannya dengan mudah di lingkungan sekitar mereka. Karena selain mudah untuk dilakukan, budik damber ini menggunakan media yang kecil sehingga hemat tempat. Selain itu tentu hemat air dan juga hemat listrik karena budik damber ini tidak memerlukan listrik sedikitpun. Sehingga dari kelebihan dan keuntungan budik damber yang telah saya jelaskan, budik damber ini dapat meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup terutama di daerah perkotaan. Karena selain menghemat air, budik damber ini juga dapat meningkatkan indeks kesehatan masyarakat yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup terutama di masyarakat perkotaan. Budik damber ini dikembangkan oleh seorang dosen perikanan dari Politeknik Negeri Lampung yaitu Bapak Juli Nursandi, SPI MSI. Beliau bahkan telah melakukan percobaannya sejak 2015 yang lalu. Sehingga di era kenormalan baru ini, budik damber dapat memberikan solusi terkait masalah kurangnya lahan untuk bercocok tanam dan juga membudidayakan ikan terutama di daerah perkotaan. Sehingga budik damber ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat di era kenormalan baru dan juga dapat meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.